Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai hipotesis testing atau uji hipotesis. Nah, jika kita berbicara mengenai hipotesis, maka kita berbicara mengenai dugaan. Kita akan menguji suatu dugaan. Ada yang namanya dugaan awal dan ada yang namanya dugaan alternatif. Jika nantinya dugaan awal kita uji dan ternyata benar, maka kita terima dugaan awalnya. Tapi kalau dugaan awalnya kita uji lalu ternyata salah, maka dugaan awalnya kita tolak dan kesimpulannya adalah dugaan alternatifnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk uji hipotesis. Nah, di sini adalah langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis. Ada 5 langkah di sini. Yang pertama adalah hipotesis nol atau hipotesis awal yang dinotasikan dengan H0. Yang kedua adalah hipotesis alternatif yang dinotasikan dengan HA. Yang ketiga adalah uji statistik dan nilai p-value. Yang keempat, daerah penolakan. Yang kelima adalah kesimpulan. Jadi yang pertama kita harus merumuskan atau menuliskan H0, hipotesis awal atau hipotesis nol. Di mana H0 ini selalu menggunakan tanda sama dengan ya, H0. Kemudian HA itu adalah lawan dari H0. Jadi bisa menggunakan tanda satu arah yaitu kurang dari atau lebih dari, dan juga bisa menggunakan tanda dua arah yaitu tidak sama dengan. Yang ketiga, melakukan statistik uji. Lalu di sini ada daerah penolakan. Jadi kalau nomor 3 nanti hasil perhitungannya itu masuk ke daerah penolakan di nomor 4, maka kita tolak H0-nya. Tapi kalau di luar daerah penolakan, maka kita terima H0-nya. Lalu dari sana kita bisa mengambil kesimpulan. Seperti itu. Nah, di sini definisinya adalah dua hipotesis yang kompeting, yang berkompetisi adalah hipotesis alternatif HA. Umumnya itu adalah hipotesis yang didukung oleh peneliti, yang disupport oleh peneliti. Dan hipotesis nol itu adalah kontradiksinya atau lawan kata dari hipotesis alternatif. Gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja di sini itu ada dua kesimpulan nantinya. Yang pertama adalah kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa HA-nya itu benar. Yang kedua, kita menerima atau tidak menolak H0 sebagai benar. Jadi cuman ada dua kesimpulan, kita tolak H0 dan menyimpulkan HA-nya benar. Yang kedua adalah menganggap bahwa H0-nya itu benar. Karena kita menerima H0-nya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh. Ini contoh yang simpel aja ya. Contoh 9.1 di sini. Kamu ingin untuk menunjukkan bahwa rata-rata gaji harian dari tukang kayu di negara bagian California itu berbeda dari 14 dolar, yang mana merupakan rata-rata nasional. Nah, ini adalah hipotesis alternatif yang ditulis sebagai HA itu sama dengan mu rata-rata yang tidak sama dengan 14 dolar. Kenapa di sini menggunakan tanda tidak sama dengan? Apakah di konteks pertanyaannya itu menggunakan kata-kata tidak sama dengan? Tentu tidak. Tapi di sini menggunakan kata-kata different. Nah, perhatikan. Different itu artinya berbeda. Berbeda itu maksudnya bisa kurang dari, bisa lebih dari. Ya enggak? Bisa kurang dari, bisa lebih dari. Sehingga kita menggunakan tanda tidak sama dengan. Jadi rata-ratanya tidak sama dengan 14 dolar.
Karena HA-nya kita menuliskan seperti ini, maka hipotesis nolnya itu adalah lawan dari hipotesis alternatif. Jadi H0-nya adalah mu sama dengan 14. Nah, misalkan di sini kita akan menolak hipotesis nol. Jadi yang ini kita tolak nih. Ini kita tolak. Tolak H0. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini itu benar. Apa ini? Yaitu rata-rata di California tidak sama dengan 14. Rata-rata gaji harian ya dari tukang kayu di negara California itu ternyata tidak sama dengan 14 dolar atau berbeda dari 14 dolar. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada contoh yang kedua. A milling process currently produce an average of 3% defective. Suatu proses penggilingan saat ini menghasilkan rata-rata 3% produk cacat. Kamu tertarik untuk menunjukkan bahwa suatu penyesuaian sederhana pada mesin akan menurunkan P, yaitu proporsi dari produk cacat yang diproduksi pada proses penggilingan. Nah, jadi hipotesis alternatifnya adalah HA-nya itu adalah P kurang dari 0,03. Kenapa di sini kurang dari kok bukan tidak sama dengan? Kenapa kurang dari? Karena di sini ada narasi decrease. Decrease P, yaitu menurunkan P. Artinya dari P yang semula 3% diturunkan P-nya. Sehingga menjadi P kurang dari 3% atau P kurang dari 0,03 ya. P-nya adalah proporsi dari produk cacat yang diproduksi pada proses penggilingan. Nah, lawannya hipotesis nolnya itu adalah P sama dengan 0,03. Kok bukan, kan ini kurang dari nih. Kok bukan lawannya itu lebih dari sama dengan? Tidak ya. Jadi H0 itu selalu menggunakan tanda sama dengan. Selalu. H0 itu selalu menggunakan tanda sama dengan. Baru kalau hipotesis alternatifnya itu bisa menggunakan 3 simbol. Kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Seperti itu. Nah, kalau kamu misalkan akan menolak H0, apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya yang ini, terima HA, yaitu apa terima HA itu? Berarti ada penyesuaian proses produksi yang bisa menurunkan kurang dari 3% produk cacat. Seperti itu. Ini adalah kesimpulannya. Ini contoh ya. Tapi kita tidak segampang itu dalam menarik kesimpulan. Nanti akan ada proses perhitungan dan analisanya, yaitu menghitung statistik uji dan daerah penolakannya. Seperti itu. Dan untuk pengerjaannya itu diurutkan dulu ya dari H0-nya, dari nomor 1, lalu ke hipotesis alternatifnya nomor 2. Kalau yang di sini kita balik dari nomor 2 dulu baru nomor 1. Nah, kemudian perhatikan yang ada di kotak biru di sini. Hipotesis 0 itu biasanya menyatakan kondisi saat ini atau nilai standar yang sudah diketahui. Ya. Menyatakan kondisi saat ini. Yang sekarang ini, apa kondisinya? Bagaimana kondisinya? Yang tadi kan 3% nih. Oh, berarti produk cacatnya P-nya itu sama dengan 0,03. Seperti itu. Kalau lawannya, hipotesis alternatif itu menyatakan klaim yang didukung oleh peneliti, yang disupport oleh peneliti. Contohnya di sini peneliti kan ingin agar menurunkan P. Berarti HA-nya nanti kurang dari P. Sorry, HA-nya tuh kurang dari 0,03. Ya. P-nya kan sebelumnya kan 3%. Jadi untuk menurunkan P maka menjadi P kurang dari 3% atau P kurang dari 0,03. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, perhatikan. There is a difference in the forms of the alternative hypothesis given in example 9.1 and 9.2. Jadi ada suatu perbedaan dalam bentuk hipotesis alternatif pada contoh yang sebelumnya 9.1 dan 9.2. Apa perbedaannya?
Untuk 9.1 itu tidak ada arah, no directional difference, tidak ada arah langsung ya yang disarankan untuk nilai mu-nya. Jadi mu-nya itu bisa lebih dari atau bisa kurang daripada $14 jika HA-nya benar. Kenapa seperti ini? Karena tadi mu-nya itu tidak sama dengan $14. Jadi dia bisa lebih dari dan bisa juga kurang dari $14. Ada dua arah di sini. Nah, ini disebut sebagai tipe dua ekor tes atau uji dua arah dari hipotesis. Ya, uji dua arah atau uji dua ekor dari hipotesis. Nah, kalau contoh yang 9.2 itu kita bisa mendeteksi secara spesifik arahnya. Ya, arahnya. Tadi kan P itu kurang dari 0,03. Berarti arahnya kan kurang dari atau lebih kecil dari 0,03. Nah, tipe yang seperti ini disebut uji satu arah dari hipotesis ya. Jadi ada uji dua arah menggunakan tanda tidak sama dengan, ada uji satu arah menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Gitu ya. Nah, keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis nol itu berdasarkan pada informasi yang termuat pada sampel yang dipilih dari populasi yang diinginkan. Informasi ini tuh mengambil kesimpulan, mengambil bentuk ini, yaitu yang pertama ada uji statistik, yaitu suatu angka tunggal yang dihitung dari sampel data. Nanti kita akan menghitung uji statistik. Kalau yang p-value itu adalah peluang yang dihitung menggunakan uji statistik. Kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai p-value. Kita cukup membahas mengenai statistik ujinya, ya. Nah, either or both of these measures itu akan bertindak sebagai pembuat keputusan, ya, untuk peneliti dalam memutuskan apakah akan menolak atau menerima H0, ya, seperti itu. Oke, jadi untuk uji hipotesis itu ada dua macam. Yang pertama adalah uji hipotesis pada satu populasi min. Yang kedua nanti adalah pada dua populasi min. Nah, yang pertama kita bahas adalah uji hipotesis untuk satu populasi min. Ya. Langkah pertama adalah tentunya H0 itu sama dengan mu, rata-ratanya sama dengan mu0. Mu0 ini adalah konstantanya, ya, atau nilai yang dihipotesiskan untuk mu0 melawan satu hipotesis alternatif, yaitu mu lebih dari mu0. Ini dimisalkan aja lebih dari, ya, menggunakan tanda lebih dari mu0 seperti itu. Nah, kemudian perhatikan di sini ada catatan kaki. Perhatikan bahwa jika tes itu menolak hipotesis 0, yaitu menolak mu sama dengan mu0, dari sebagai apa ya? In favor itu sebagai keuntungannya. Dari hipotesis alternatif mu lebih dari mu0, maka itu akan certainly menolak hipotesis 0 yang memuat mu kurang dari mu0. Nah, jadi kalau kita menolak hipotesis 0 yang mu sama dengan mu0, maka itu akan secara otomatis juga menolak hipotesis 0 yang memuat mu kurang dari mu0. Kenapa? Karena ini akan lebih berlawanan dengan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatifnya di sini kan lebih dari nih. Nah, kenapa kok H0-nya tidak menggunakan kurang dari sama dengan, yang mana itu merupakan lawan dari HA? Nah, itu jawabannya. Karena bahkan ternyata ini tuh lebih kontradiksi. Jadi kita hanya menggunakan simbol sama dengan. Nih, for this reason, pada buku teks ini kita menyatakan hipotesis 0 itu sebagai uji satu arah mu sama dengan mu0 ketimbang mu kurang dari sama dengan mu0.
Jadi kita cukup menggunakan untuk H0-nya selalu menggunakan tanda sama dengan. Mu sama dengan mu 0. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan atau menghitung Z. Jadi, karena distribusi sampling dari sampel min X bar itu mendekati distribusi normal ketika N-nya itu large, yaitu N-nya lebih dari sama dengan 30, maka jumlah dari standar deviasi yang X bar-nya terletak dari mu nolnya dapat diukur menggunakan uji statistik yang terstandarisasi, Z. Ya. Jadi Z itu adalah bentuk khusus dari distribusi normal ketika mu-nya sama dengan 0 dan variansnya sama dengan 1. Seperti itu. Rumusnya X bar min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Ya. Nanti akan kita lakukan perhitungan pada contoh soalnya. Yang nomor 4 adalah rejection region. Kita mencari daerah penolakan. Nah, pada soal itu nanti akan diketahui nilai alfanya. Alfa itu biasanya bisa 0,01, 0,05, 0,02, dan seterusnya. Ya, alfa itu adalah daerah level signifikansi. Level signifikansi. Ya. Alfa itu adalah peluang yang di yang masuk dalam daerah penolakan. Jadi areanya itu biasanya di sini, ini tuh adalah alfa, ini tuh adalah alfa ya, ini tuh luas alfa. Jadi luas di sini tuh adalah 0,01. Dan kita harus menghitung nantinya Z pada langkah ketiga, apakah akan masuk ke daerah alfa di sini. Nah, tetapi sebelum kita menghitung Z, kita harus menghitung dulu angka yang ada di batas sini. Di sini kan ada angka 2,33. Nah, ini angka ini muncul dari mana sih? 2,33. Itu harus kita hitung dulu. Lalu harus kita bandingkan nanti dengan Z yang di langkah 3. Nah, 2,33 ini diperoleh dari perhitungan pada tabel. Ya. Jadi kalau ini kan hanya uji satu arah ya, yaitu lebih dari. Maka nanti kita hanya menghitung yang sebelah kanan doang, daerah di sini. Yang kita hitung ini itu adalah Z alpha namanya. Z alpha. Kan alfanya itu sama dengan 0,01. Ya. Kemudian luas dari total kurva di sini, ya, saya tulis aja luas total kurvanya, luas total kurva itu sama dengan 1. Kan ini kan hitungannya dalam peluang ya, dalam probabilitas. Jadi luas area semuanya di sini beserta dengan yang diarsir merah ini itu sama dengan 1. Jadi kalau kita mencari tanda Z alpha di sini angkanya berapa? Ya kita kurangi 1 dengan 0,01. Sehingga nanti kita akan memperoleh nilai yang ada di sini. Nih, yang saya arsir ini. Luasnya berapa? Berapa itu? Ya 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Nilai inilah yang akan kita cari pada tabel. Ya, cari di tabel. Karena tabel itu kita menghitung luas yang di sebelah kirinya pada tabel. Ya, kita menghitung luas yang di sebelah kirinya. Jadi karena batasnya di sini, kita menghitung luas dari 0, apa ya, kita mencari pada tabel yang luasnya itu 0,99. Ini kan luasnya itu 0,99. Kita cari pada tabel, manakah yang baris dan kolomnya menunjukkan angka 0,99. Seperti itu. Coba kita cari. Tabelnya mana ya? Oke, ini 0,99. Coba kita cari. 0,99 itu ternyata ada pada sini. Nih ya. 0,99 yaitu di bagian baris kita cek 2,3, bagian kolom ini ya. Kemudian pada bagian barisnya kita cek 0,03. Ya. Jadi pada
ini ya 2,33 pada baris yang ke ini dan kolom yang ke itu. Oke, yang ini atau paling gampang ya udahlah ini kolom pertama, ini kan namanya kan kolom ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya. Berarti kolom pertama dan baris pertama seperti itu. Kolom pertamanya 2,3, baris pertamanya 0,03 ya. Berarti 2,33. Coba kita cek apakah betul 2,33. Oh, betul ya. Jadi nilainya itu adalah 2,33. Nih, jadi Z alfanya itu sama dengan 2,33. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung nilai Z yang di langkah ketiga. Kalau nilai Z-nya itu lebih dari 2,33, maka dia akan masuk daerah sini. Ini adalah daerah penolakan. Ya, jadi jika Z-nya lebih dari Z alfa atau 2,33, maka masuk daerah penolakan. Kalau masuk daerah penolakan artinya tolak H0. Ya, tolak H0. Sehingga kesimpulannya kita terima hipotesis alternatif. Tapi kalau nilai Z-nya kurang dari 2,33, dalam artian ada di daerah yang sebelah sini, sebelah kiri, maka kita terima H0 karena dia di luar daerah rejection region. Seperti itu ya. Oke, ini mengenai konsepnya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman ya. Coba dicek. Kita harus bisa membedakan mana yang menggunakan uji satu arah dan mana yang menggunakan uji dua arah di sini. Karena rumusnya berbeda. Langkah pertama, sama-sama kita tentukan H0-nya, yaitu mu sama dengan mu 0. Langkah keduanya, kita cek dulu apakah hipotesis alternatifnya itu menggunakan uji satu arah atau menggunakan uji dua arah. Kalau uji satu arah, gunakan yang lebih dari atau kurang dari, tergantung konteks soalnya. Kalau dua arah, gunakan yang tidak sama dengan. Lalu untuk uji statistiknya, itu sama rumusnya. Gunakan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Lalu yang keempat, daerah penolakan. Kita akan menolak H0 jika untuk yang satu arah masuk ke sini, yaitu lebih dari Z alfa di sini nilainya. Ini masuk ke daerah penolakan. Untuk yang uji dua arah masuk ke Z alfa per 2 atau masuk ke min Z alfa per 2 di sini. Yaitu lebih dari Z alfa per 2 atau kurang dari min Z alfa per 2. Jadi rumusnya berbeda di sini ya. Kalau uji satu arah, dalam hal ini saya mencontohkan bahwa mu-nya itu kurang dari mu 0. Ya. Oh, sorry. Mu-nya itu lebih dari mu 0. Nih, jadi Z-nya itu lebih dari Z alfa per 2. Ini untuk kasus contoh yang lebih dari ya. Diambil misalkan HA-nya itu yang mu lebih dari mu 0. Maka uji satu arahnya kita harus menunjukkan atau membuktikan bahwa apakah Z-nya itu lebih dari Z alfa. Z alfanya kan di batas sini nih. Z-nya apakah ada di alfa sini, daerah penolakan di sini? Kalau iya, berarti kita tolak H0. Tapi kalau ternyata tidak masuk ke daerah penolakan, maka kita terima H0. Beda halnya kalau misalkan kita menggunakan HA tapi yang kurang dari. Nah, kalau HA tapi mu-nya itu kurang dari mu 0, maka kita menggambarkan grafiknya di sini 0, itu cari yang di sebelah sini. Kenapa? Karena yang dicari itu bukan Z alfa tapi min Z alfa. Min Z alfa karena dia kurang dari. Cari yang min Z alfa, bukan Z alfa. Ya. Kalau yang di kalau yang lebih dari, ini kan lebih dari ya. Mu lebih dari mu 0, gunakan yang
Z alpha, lebih dari Z alpha. Tapi kalau yang kurang dari, gunakan kurang dari min Z alpha min Z alpha. Ini untuk uji satu arah. Bagaimana dengan uji dua arah? Kalau uji dua arah berarti ada dua arah nantinya. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Atau di sebelah kiri. Di sebelah kanan itu rumusnya Z lebih dari Z alpha per 2. Ingat, kalau uji satu arah hanya Z alpha. Kalau uji dua arah itu Z alpha per 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena ada dua arah di sini. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanya daerahnya ada dua. Harus kita bagi dengan 2 alfanya. Di sebelah kanan Z alfa per 2 atau di sebelah kiri min Z alfa per 2. Kalau masuk di salah satu dari dua daerah ini, maka kita tolak H0. Tapi kalau misalkan di luar dari dua daerah ini, maka kita terima H0. Seperti itu ya. Nah, N pengamatan di sini itu dari sampel itu dipilih secara acak dari populasi dan N-nya itu besar, yaitu minimal 30 observasi. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Rata-rata gaji mingguan untuk pekerja sosial perempuan adalah $670. Apakah laki-laki dalam posisi yang sama punya rata-rata gaji mingguan yang lebih tinggi dari perempuan? Nah, di sini ada kata kunci yang lebih tinggi. Lebih tinggi ini artinya berarti ya HA itu menggunakan tanda lebih dari. Mu-nya lebih dari. Lebih dari berapa? 670. Nih, karena ada kata-kata higher. Lebih dari atau lebih tinggi. Sehingga H0-nya adalah sama dengan 670. Gitu. Kemudian, suatu sampel random dari N40 menunjukkan X-barnya itu $725 dan S-nya $102. Ujilah hipotesisnya menggunakan alfa sama dengan 0,01. Tinggal kita masukkan ke dalam uji statistik menggunakan rumus X-bar min mu 670 dibagi S dibagi akar N. X-barnya berarti 725, yang ini X-bar 725 dikurang 670, mu nolnya 670 dibagi S 102 dibagi akar N, N-nya itu 40 sama dengan 3,41 ya. Ini harus kalian hitung menggunakan kalkulator biar menghemat waktu. Gunakan kalkulator. Lalu di sini ada rejection region. Nah, biar gampang itu kita harus buat kurvanya. Biar gampang ya. Oke, kurvanya saya coret dulu. Kurvanya, nah seperti ini. Karena dia lebih dari, maka pasti Z alfanya ada di sini. Nah, lalu di sini diketahui alfanya itu 0,01. Berarti luas yang di sini itu adalah 0,01. Nah, ini sama dengan perhitungan yang tadi ya. Berarti luas yang di sebelah kirinya, yang saya arsir biru ini adalah 0,99. Nilai inilah yang harus kalian cari pada tabel. Sama dengan yang tadi nilainya 0,99, yaitu nilainya Z alfanya itu 2,33 ya. Nilainya adalah 2,33. Coba kita cari lagi untuk berapa tadi? 0,99 itu ada di bagian mana? Ada di bagian sini ya, 0,99, yaitu 2,3 ditambah 0,03. Berarti 2,33. 2,33. Nah, berarti di sini Z alfanya itu 2,33. Sekarang kita bandingkan nilai Z alfa ini dengan Z-nya. Ternyata nilai Z-nya itu 3,41. Z alfanya 2,33. Berarti Z-nya itu lebih dari Z alfa.
Kalau ini terpenuhi artinya nilai Z-nya masuk ke daerah penolakan di sini. Masuk ke daerah yang diarsir. Artinya apa? Artinya kita harus menolak H0. Kalau menolak H0 berarti kita harus menerima HA. Apa kesimpulannya? Berarti dalam posisi yang sama, rata-rata gaji mingguan pekerja sosial laki-laki itu lebih tinggi dari rata-rata pekerja sosial perempuan. Seperti itu, ya. Karena kita menolak H0 berarti kita menerima ini yang benar. Ya, jadi tulis kesimpulannya yaitu dalam posisi yang sama ini. Dalam posisi yang sama, rata-rata gaji mingguan dari pekerja sosial laki-laki itu lebih tinggi dari rata-rata pekerja sosial perempuan. Seperti itu ya. Kalau di sini kita coba cek, bandingkan nilai observasi dari statistik uji Z sama dengan 3,41 dengan nilai kritis untuk penolakan Z sama dengan 233. Nah, karena nilai observasi pada tes itu jatuh pada daerah penolakan, kamu dapat menolak H0 dan menyimpulkan bahwa rata-rata gaji mingguan dari pekerja sosial laki-laki itu lebih tinggi, nah, dari rata-rata pekerja sosial perempuan. Nah, peluang ini kamu telah membuat suatu keputusan incorrect. Peluang yang kamu bikin, yang kamu telah buat dari keputusan yang tidak benar itu adalah 0,01. Jadi keputusannya itu akan salah, peluangnya hanya 0,01 ya. Peluang dari pengambilan kesimpulannya itu akan salah yaitu 0,01 ya. Seperti itu. Saya kira bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana untuk yang dua arah? Nah, perhatikan di sini. Di sini kita punya hipotesis alternatif mu tidak sama dengan mu 0, yaitu mu-nya bisa lebih dari mu 0 atau mu-nya bisa kurang dari mu 0. Ya. Kalau dua arah, berarti yang kita cari pada batas ini itu bukan Z alfa, tapi alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena ada dua daerah penolakan di sebelah kanan di sini dan di sebelah kiri di sini. Jadi alfa yang di sini 0,01 itu harus kita bagi. Alfanya 0,01 harus kita bagi menjadi dua, yaitu 0,005. Jadi luas yang di sebelah kanan itu 0,005, yang di sebelah kiri pun juga 0,005. Jadi jangan salah kalau untuk uji dua arah gunakan alfa per 2. Uji dua arah. Ya, jangan sampai salah. Kalau alfa itu hanya uji satu arah. Seperti itu. Lalu dapat dari mana nilai 2,58 dan min 2,58? Dapat dari mana nilainya? Yaitu nilainya dapat dari tabel. Jadi kita mencari nanti nilai 1 dikurang 0,005. Yaitu sama dengan 0,995. Inilah yang nilainya kita cari pada tabel. Coba kita cek. 0,995. Ya. 0,995 itu ada di mana? Nah, ternyata ada di sini ya. Di antara ini dan ini. Berarti 2,57 dan 2,58. Berarti 2,575. 575 hasilnya ya. Coba kita cek yang tadi. Nah, di sini dibulatkan aja jadi 2,58. Tidak apa-apa ya. Jadi bisa menulis 2,57, 2,575 atau 2,58. Otomatis yang di sebelah kiri itu negatif 2,58. Seperti itu ya.
Jadi daerah penolakannya di sini ada dua, yaitu kurang dari min 2,58 atau lebih dari 2,58. Seperti itu. Nah, langsung kita bahas pada contoh soalnya. The daily yield, yaitu hasil harian untuk tanaman lokal, itu mempunyai rata-rata 880 tons untuk beberapa tahun terakhir. Kemudian Quality Control Manager, manajer kontrol kualitas, akan menyukai untuk mengetahui apakah rata-rata ini itu berubah dalam bulan-bulan terakhir. Ada kata-kata has changed, berubah. Nah, berubah itu kan berarti bisa kurang dari, bisa lebih dari nilai yang awal. Berarti kita menggunakan uji dua arah nantinya, yaitu mu-nya tidak sama dengan 880 ton rata-rata awal. Berarti mu-nya untuk H0-nya, mu-nya sama dengan 880. Dia memilih secara acak 50 hari dari komputer database dan menghitung rata-rata dan standar deviasi dari N sama dengan 50, memperoleh X bar-nya 871 ton dan S-nya 21 ton secara berurut-urut. Ujilah menggunakan alfa 0,05. Nah, seperti apa itu? Kita hitung. Setelah kita menentukan H0 dan HA-nya, kita menentukan statistik ujinya. Menggunakan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi S dibagi akar N. X bar-nya 801. Mu 0-nya yang ini 880. S-nya itu 21 ton. N-nya adalah 50. Hasilnya min 3,03. Dan karena ini merupakan uji 2A, maka kita harus menggunakan grafik yang ada dua daerah penolakan. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini kita cari Z alfa per 2-nya. Di sini kita cari min Z alfa per 2-nya. Nah, di sini alfanya ternyata 0,05. Berarti alfa per 2-nya berapa? 0,025. Berarti alfa per 2 yang di sini 0,025. Yang di sini pun juga 0,025. Seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung nilai apa? 1 dikurang 0,025. Nilai yang di sebelah kiri dari nilai ini ya. Termasuk nilai yang ini juga tapi. Yang di sebelah kirinya. Berapa? Yaitu 1 dikurang 0,025. Sama dengan 0,975. Inilah yang harus kita cari di tabel. 0,975. Coba kita cari. 0,975 itu ada di 975. Ini ya, 0,975. Berapa nilainya? Yaitu 1,9 dan 0,06, berarti 1,96. Ya, coba kita cek. 1,96. Ternyata benar ya. Nih, plus minus 1,96. Kenapa plus minus? Karena ada dua arah. Jadi yang di sini itu 1,96. Yang di sebelah kiri itu berarti min 1,96. Jadi daerah penolakannya itu yang lebih dari 1,96 atau kurang dari 1,96 ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan langkah nomor 3 tadi, Z-nya. Apakah nilai Z ini masuk ke dalam daerah penolakan? Min 3,03. Ternyata masuk. Daerah ini tuh masuk ke daerah yang di sebelah kiri, yaitu kurang dari 1, min 1,96. Kalau dia masuk, berarti kita harus menolak H0. Ya, jadi kita tolak H0, sehingga kita harus menerima HA. Jadi kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah apa? Jadi ada perubahan nilai, perubahan rata-rata untuk tanaman lokal berbeda dengan 880 ton. Ya, ada perubahan ternyata. Karena di sini ada quality control.
Ya, sorry, manajer quality controlnya melakukan apa ya? Menginginkan untuk mengetahui apakah rata-ratanya ini telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Ternyata iya, itu benar. Jadi memang benar bahwa ada perubahan dalam beberapa bulan yang terakhir. Nih, karena Z-nya min 3,03 dan nilai perhitungan dari Z itu jatuh pada daerah penolakan, maka manajer dapat menolak hipotesis nol, yaitu mu sama dengan 880 tons, dan menyimpulkan bahwa itu telah berubah. Nah, peluang dari penolakan H0 ketika H0-nya itu benar dan alfa sama dengan 0,05 itu merupakan peluang yang sangat kecil. Karena jadi dia secara reasonable confidence bahwa keputusannya itu benar seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke uji hipotesis untuk dua populasi min. Nah, kalau tadi kita hanya menggunakan satu populasi rata-rata, sekarang kita menggunakan dua populasi rata-rata. Ada mu1, ada mu2 di sini. Nah, rumusnya itu nanti kita menggunakan standar error yang ini ya. Jadi berbeda dengan yang satu populasi. Kalau satu populasi itu SE-nya atau standar errornya menggunakan rumus S dibagi akar N. Tapi kalau untuk yang dua populasi itu akar S1 kuadrat dibagi N1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Seperti itu. Oke. Ini langkah-langkahnya untuk uji yang dua populasi. Jadi yang pertama di sini ada hipotesis nol. H0 itu mu1 min mu2 sama dengan D0. Apa itu D0? Yaitu beberapa perbedaan tertentu yang kamu inginkan untuk diuji, dilakukan pengujian. Untuk banyak tes, kamu akan menghipotesiskan bahwa tidak ada perbedaan di antara mu1 dan mu2 sehingga D0-nya ini sama dengan 0. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa H0 itu bisa kita nyatakan sebagai mu1 sama dikurang mu2 sama dengan 0. Atau bisa juga menuliskannya dengan mu1 sama dengan mu2. Seperti itu. Sehingga HA-nya untuk yang uji satu arah itu bisa mu1 min mu2 lebih dari 0, mu1 min mu2 kurang dari 0. Untuk yang dua arah berarti mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Atau bisa juga menuliskan dalam bentuk seperti ini, berarti mu1 lebih dari mu2, mu1 kurang dari mu2, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Ya. Seperti itu. Untuk uji statistiknya, itu menggunakan rumus ini. X1 bar dibagi X2 bar dikurang D0, karena ini 0, berarti bisa kita coret ya. Dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Lalu untuk daerah penolakan sama dengan yang tadi, untuk uji satu arah, cukup gunakan satu arah. Z alpha yang dihitung, bukan Z alpha per 2. Ini yang untuk sebelah kanan, uji arah kanan Z lebih dari Z alpha. Atau Z kurang dari min Z alpha ketika hipotesis alternatifnya itu kurang dari. Ya. Kalau yang dua arah juga sama, yaitu sama dengan yang tadi. Z lebih dari Z alpha per 2. Ingat alpha per 2 ya. Atau Z kurang dari min Z alpha per 2. Nah, ini gambarannya. Ini uji satu arah untuk lebih dari di sebelah kanan. Ini untuk uji dua arah. Ada di sebelah kanan dari Z alpha per 2 atau di sebelah kiri dari min Z alpha per 2. Nah, sampelnya itu secara random dan independen dipilih dari dua populasi. N1-nya minimal 30 dan N2-nya juga minimal 30. Seperti itu. Nah, kita di sini ada contoh.
Contoh 9,9. Ya, perhatikan. Untuk menentukan apakah kepemilikan mobil berpengaruh pada pencapaian akademik siswa, dua random sampel dari 100 siswa laki-laki diambil dari student body, dari secara acak ya, dari kumpulan siswa itulah. Kemudian rata-rata nilai grade, nilai apa ya, nilai IPK lah ya, untuk N1 sama dengan 100 non-owner cars itu mempunyai rata-rata dan variance X1 barnya 270, X1 kuadrat 0,036. Kemudian X2 barnya 2,54 dan S2 kuadrat 0,40 untuk N2 sama dengan 100 pemilik mobil. Nah, apakah data itu menyajikan, mempresentasikan cukup bukti yang mengindikasikan perbedaan? Nah, ada kata-kata di sini perbedaan dalam rata-rata pencapaian di antara pemilik mobil dan bukan pemilik mobil. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Oke, kita di sini menguji dua populasi. Ada populasi pemilik mobil dan populasi yang bukan pemilik mobil. Gitu. Ya. Nah, solusinya gimana di sini? Untuk mendeteksi suatu perbedaan jika ada di antara rata-rata akademik, pencapaian akademik untuk non-owner cars mu1 dan pemilik mobil mu2, kamu akan menguji hipotesis nol, yaitu tidak ada perbedaan di antara rata-rata melawan hipotesis alternatif, yaitu mu1 min mu2 tidak sama dengan nol. Kenapa menggunakan tanda tidak sama dengan di sini? Karena tadi disinggung ada kata-kata difference, yaitu perbedaan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari. Sehingga HA-nya pasti tidak sama dengan. Berarti dari sini kita bisa menuliskan bahwa H0-nya itu mu1 min mu2 sama dengan 0. Ini bisa kita hapus. Melawan HA-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kamu lakukan substitusi rumus untuk statistik ujinya. X1 barnya itu yang ini 2,70 min X2 barnya itu 2,54 dibagi akar S1 kuadrat. 0,36 dibagi N1-nya. N1-nya 100 ditambah S2 kuadrat yaitu 0,40 dibagi N2 yaitu 100. Hasilnya menggunakan kalkulator kita dapatkan 1,84. Nah, dari sini kemudian kita lakukan rejection region. Kita gambar dulu ya. Sebenarnya penggunaan gambar kurva ini tujuannya untuk mempermudah dalam memahami daerah penolakan. Jadi kalau ujian ya silakan bisa digambar, bisa juga tidak digambar. Karena dia dua arah, berarti ada dua arah di sini. Di sebelah sini Z alfa per 2. Di sebelah kiri min Z alfa per 2. Luas yang di sini dan luas yang di sini totalnya adalah 0,05. Alfanya 0,05. Jadi harus kita bagi dua dulu sehingga menjadi 0,025. Jadi luas yang di sini 0,025. Yang di sini 0,025. Seperti itu. Nah, yang kita cari di tabel itu berapa? Yaitu nilai 1 dikurang 0,025. Karena yang kita cari adalah nilai yang di sebelah kirinya dari Z alfa per 2. Ini ya, beserta dengan yang sebelah kiri ini. Yaitu 0,975. Ini yang kita cari di tabel. Tabelnya nggak ada ya. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi sih. Di sini 0,975 itu yang ini. Ini ya 0,975 yaitu 1,96.
Nah, jadi ternyata nilainya adalah 1,96. Jadi Z alfa per 2 di sini 1,96, yang di sini min 1,96. Lalu kita bandingkan nih, Z ini apakah masuk ke dalam daerah penolakan? 1,84 itu posisinya ada di sebelah mana? Apakah di sebelah kanan, atau di sebelah kiri, atau di tengah-tengah di sini? Ternyata posisinya itu ada di kurang lebih di sebelah sini. Ya, di sebelah kiri dari 1,96. Jadi dia tidak masuk daerah penolakan. Tidak masuk daerah penolakan. Kesimpulannya adalah harus kita terima H0. Kalau kita terima H0 berarti apa? Kesimpulannya berarti tidak ada perbedaan di antara pencapaian akademik dari kelompok yang punya mobil maupun yang tidak mempunyai mobil. Gitu ya. Coba kita cek di sini. Menggunakan uji dua arah dengan level signifikansi alfa 0,05, kamu menempatkan alfa per 2 0,025 pada masing-masing ekor. Ini ya, 0,025, ini juga 0,025 pada masing-masing ekor dari distribusi Z, dan menolak H0 jika Z-nya lebih dari 1,96 atau kurang dari min 1,96. Dan karena Z-nya 1,84, tidak lebih dari 1,96 dan tidak kurang dari 1 min 1,96, maka H0 tidak dapat ditolak. Tidak dapat ditolak, berarti harus kita terima. Ya enggak? Berarti ada ketidakcukupan bukti untuk menyatakan perbedaan di antara pencapaian rata-rata akademik untuk dua kelompok, ya. Jadi tidak ada perbedaan pencapaian akademik di antara kelompok yang punya mobil maupun yang tidak punya mobil. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk gambar yang tadi. Kalau di sini kita menggunakan pendekatan p-value, tapi kita tidak bahas lebih lanjut. Ya, ini secara gambar nilai dari 1,84 itu ternyata ada di luar dari daerah penolakan. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.